Menurut saya itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Dengan kita ingat kota Jakarta sudah sangat sempit, bahkan lahan kosong pun sudah ditemui di kota Jakarta. Apalagi pembangunan tanggul besar yang akan direncanakan. Menurut saya jika jika pembangunan tanggul tersebut sudah berjalan dan ada hasilnya dan sudah jadi, menurut saya tanggul tersebut harus dijaga dengan baik, harus diurus dengan baik, karena jika misalnya tidak diurus dengan baik, itu akan sia-sia, karena akan kita ingat anggaran yang pemerintah keluarkan untuk pembangunan tanggul tersebut tidak kecil, nominalnya cukup besar. Jadi tanggul tersebut jika sudah jadi harus diurus dengan baik agar dapat bermanfaat dan uangnya tidak sia-sia. Jika ada pertanyaan apakah tanggul tersebut akan bisa berdampak positif bagi isu yang Jakarta bakal tenggelam, menurut saya kalau misalnya dirawat dengan baik itu akan bisa berdampak positif. Tetapi kalau misalnya tidak diurus atau tidak dipelihara dengan baik, itu akan menjadi tempat pembuangan sampah pada akhirnya. Banyak tumpukan sampah yang mengalir di situ. Jadi saran saya jika pembangunan itu terus dilanjutkan, saran saya jika sudah jadi pemerintah harus mengurusnya dengan baik dan harus ada sosialisasi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Terima kasih. Menurut saya, tanggul laut raksasa ini tidak akan menjadi solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Beberapa pernyataan yang akan mendukung pernyataan saya sebelumnya, yaitu yang pertama-tama, tanggul laut raksasa ini telah direncanakan untuk dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2014. Namun sampai sekarang pembangunan tanggul laut raksasa ini baru dibangun sepanjang 4,5 km. Dari 62,62 km yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2020, hanya dibangun sepanjang 4,5 km, yang menunjukkan bahwa proses pembangunan sangatlah lamban. Jika dalam 6 tahun hanya dibangun sepanjang ini, maka akan sementara tersisa 10 tahun sebelum akhirnya Jakarta tenggelam. Maka tanggul raksasa tersebut tidak akan selesai sebelum Jakarta akhirnya tenggelam. Kemudian pernyataan yang kedua, biaya yang dijelaskan oleh pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa ini yaitu sebesar 600 miliar rupiah. Namun sejak ada pandemi corona atau COVID-19 ini, rata-rata semua biaya dari berbagai macam bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain semuanya telah dialihkan ke bidang kesehatan agar Indonesia dapat segera bebas dari pandemi COVID-19. Sehingga otomatis biaya untuk membangun tanggul laut raksasa juga akan diambil, sehingga akan memperlambat proses pembangunannya lebih lambat lagi. Menurut saya, solusi yang tepat agar Jakarta tidak kebanjiran yaitu dengan menerapkan sistem polder. Sistem polder yaitu kombinasi pompa dan tanggul di beberapa titik yang akan dibangun dalam bentuk mengelilingi kota agar tidak kemasukan air. Sistem polder ini telah terbukti efektif dengan adanya pembangunan perumahan Pandai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Perumahan tersebut terbukti bebas dari banjir, sehingga menurut saya sistem ini akan efektif apabila diterapkan di Jakarta. Menurut saya tentang akan dibangunnya tanggul laut raksasa di kota Jakarta ini, saya rasa tindakan tersebut sudah cukup benar karena diprediksi Jakarta akan tenggelam. Nah, maka dari itu dibuat solusinya yaitu dibuatnya tanggul raksasa untuk menopang Jakarta. Kurang lebih bisa menopang selama 100 tahun ke depan. Nah, tanggul raksasa ini sudah direncanakan atau sudah dibangun sejak tahun 2015. Dan diprediksi akan selesai pada tahun 2030. Walaupun pembangunan ini memakan biaya yang cukup besar, kurang lebih sekitar 600 lebih triliun, tapi menurut saya akan efektif karena dapat menopang Jakarta agar tidak tenggelam, apalagi Jakarta di bagian utara. Terima kasih. Menurut saya, jika proyek ini nanti selesai, kita bisa menyentuh orang untuk tidak memakai air tanah, sehingga tidak akan terjadi penyusutan tanah lagi.
Namun selama ini belum selesai, kita tidak akan menyetop orang untuk memakai air tanah karena sumbernya saja hanya dari Jatiluhur dan itu pun tidak cukup. Namun waktu pembangunan tanggul akan bergantung pada ketersediaan dana, kondisi di lapangan, dan kerjasama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor. Dan juga kelemahan dari tanggul ini adalah tanggul ini hanya memperhitungkan bahaya banjir dari laut dan tidak memperhitungkan banjir yang sekarang sebenarnya sudah terjadi. Banjir yang kita sebut sebagai banjir kiriman atau karena luapan sungai. Tapi menurut saya tanggul ini tidak efektif untuk membatasi banjir Jakarta. Karena pembangunan tanggul raksasa dan reklamasi Teluk Jakarta bisa mempengaruhi pola arus laut di perairan pesisir utara Jakarta. Menurut saya dampak itu akan berimplikasi pada 3 hal, yaitu peningkatan sedimentasi, limbah organik, dan juga kandungan logam. Jadi menurut saya solusinya bukanlah reklamasi ataupun yang disebut dengan giant sea wall, tanggul laut raksasa. Solusinya adalah bagaimana kita merestorasi, mengembalikan fungsi pesisir ke semula. Bukan bentuknya, tapi fungsinya. Terima kasih. Menurut saya iya, tentu saja, karena tidak mungkin sebuah pembangunan dibangun tanpa adanya perencanaan dari manfaat dari pembangunan tersebut. Namun, menurut saya banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Meski memang tujuan ini adalah untuk mencegah abrasi pantai, mencegah Jakarta terkena banjir, tsunami, dan lain-lain, apalagi daerah utara, Tanjung Priok, menurut saya pembangunan ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 100 tahun lamanya, dan juga biaya yang sangat-sangat mahal, super mahal, yaitu sekitar 600 triliun rupiah, dan juga melibatkan insinyur dari dalam negeri maupun luar negeri, dan juga estimasi selesai dengan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar tahun 2030. Memang Indonesia sudah mengikuti negara lain seperti Jepang, Inggris, dan juga Belanda. Namun, bukan berarti hasil pembangunan Indonesia akan sama persis seperti negara-negara besar tersebut. Jadi, masih sangat diragukan untuk apakah hasil ini dapat tercapai atau tidak. Karena pembangunan ini sudah direncanakan sejak tahun pemerintahan era Presiden Soeharto, dan juga sudah dimulai pembangunan sejak Oktober 2014 dan diperkirakan estimasi hingga 2030. Jadi, kita doakan saja semoga pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sekian dan terima kasih. Menurut saya tidak setuju, karena dengan adanya tanggul otomatis kan pemerintah juga mengebor sampai dasar laut, dan nanti jika di dasar laut itu terjadi guncangan akan terjadi tsunami ya. Dan kalau supaya Jakarta tidak tenggelam, kita jangan penggundulan hutan seperti itu. Penggundulan hutan, membuka lahan baru, dan memotong semua area lahan, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus banyak reboisasi, tebang pilih, dan kita juga harus menanam pohon sebanyak-banyaknya untuk membuat daerah resapan air, kayak kita membuat hutan lindung, danau buatan, sungai buatan, atau di saluran selokan itu harus benar-benar di selokan itu harus bersih, sungai bersih dari sampah, plastik, dan lain-lain, sama masyarakat terutama ya. Dan danau itu juga harus bersih, harus sering dikeruk gitu ya, yang lumpur-lumpur di bawah itu dibawa ke permukaan supaya tidak laut atau yang lainnya itu tidak dangkal ya. Ya, itu dari saya. Gimana supaya Jakarta tidak tenggelam? Solusinya ya kita harus banyak-banyak menanam pohon ya. Jangan baru nanam satu dipotong semua ya. Semuanya hilang nanti. Ya, jadi
membangun tanggul itu urusannya kayaknya enggak deh. Soalnya kan nanti belum betonnya, belum besinya nanti ke dasar laut. Nanti di dasar laut kita belum tahu juga ya kan, ada hal apa yang di dalam laut ya kan. Penataan Jakarta saat dibangunnya tanggul laut. Jadi kalau menurut saya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya satu, tidak dapat mengganggu aktivitas warga sebagai contoh migrasi, berkebun, beternak, bertani. Ada juga yang bekerja. Juga kedua itu para nelayan yang hidup di pantai lebih nyaman tanpa khawatir akan banjir rob. Tiga, tidak dapat mengganggu aktivitas nelayan untuk melaut sebagai contoh nelayan menggunakan kapal untuk menangkap ikan kemudian dijual kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian hidup. Terus keempat itu dapat melindungi terhadap ancaman banjir rob akibat penurunan permukaan tanah dan juga air muka laut. Kelima itu ada menata agar nelayan yang hidup di pinggir pantai lebih nyaman tanpa khawatir akan banjir rob. Keenam, kawasan sekitar pinggir pantai menjadi lebih nyaman dan tertata. Terus ketujuh, dapat digunakan untuk pejalan kaki, jalan sepeda, dan jalan inspeksi dengan tumbuhnya tanaman di sepanjang sehingga menjadi jalur hijau yang nyaman. Jadi jangan ada tanggul itu berguna gitu. Jadi mereka yang mau melakukan pejalan kaki, jalan sepeda, dan inspeksi itu dapat melakukan aktivitas seperti itu. Terus dampak negatifnya, ya beban berat yang harus ditanggung kota Jakarta semakin berat pesatnya pertumbuhan penduduk dan banjir. Ada juga yang menebang pohon, mau sampah sembarangan, ada yang membangun bangunan di bantaran sungai, itu kan banjir ya. Itu yang menjadi beban berat sehingga dibuatnya tanggul laut. Terus kedua itu membutuhkan berbagai pendekatan tidak hanya fisik tetapi non fisik. Sebagai contoh, gambaran penataan dan koridor bantaran sungai Sungai Ciliwung tidak semata-mata konstruksinya, tapi juga kita lihat dari gejala sosial seperti apa gitu, gejala sosialnya. Terus menurut saya sih dapat mengganggu aktivitas warga juga sih, karena saya bilang bahwa Jakarta tanggul itu dapat melindungi semuanya, tapi tidak Jakarta Utara gitu. Jadi yang mau beternak, mau petani maupun sebagai nelayan yang membuat garam juga dapat terganggu juga gitu loh. Terus kerusakan di hulu sungai membuat terjadi proses sedimentasi sepanjang air sungai ya. Apakah tanggul laut itu tenggelam? Ya saya bilang tergantung, karena kan saya bilang bahwa dia dapat melindungi semuanya, tapi Jakarta Utara belum tentu gitu loh. Jadi dampaknya sih menurut saya sih pemerintah akan membuat masalah baru, yaitu tergusur rumah hingga sumber mata kehidupannya. Jadi gimana sih nanti nasib nelayannya kalau nggak ada rumah ya kan? Karena kan belum tentu dapat melindungi semuanya gitu. Ada yang mau mencari makanan susah gitu loh ya kan, karena rumahnya nggak ada. Terus proyek tanggul rasa digelar sebagai real estate tujuan untuk mengejok perekonomian, yaitu upaya pemerintah mendapatkan modal dari investor. Jadi terus ketiga itu pemerintah tidak memiliki rencana apapun mengenai nasib nelayan. Jadi pemerintah hanya membangun tanggul laut, tapi belum tentu tanggul laut itu dapat melindungi semuanya gitu loh ya. Itu biayanya juga sangat besar juga gitu loh. Terus belum tentu dapat melindungi Jakarta dari banjir rob dan tsunami. Terus dapat menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur. Jadi yang warganya tinggal di rumah-rumah ataupun infrastruktur seperti kantor ataupun gedung itu dapat juga merobohkan gitu loh. Menurut saya pembangunan tanggul itu udah cukup, itu solusi yang benar. Tapi kalau bisa jangan sampai bocor. Kalau bocor nanti bisa ditambah lagi atau dikuatin lagi tanggulnya supaya Jakartanya nggak mengalami banjir atau tenggelam. Menurut saya, penataan ruang kota terhadap dibangunnya tanggul laut raksasa mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, yaitu dapat mengikis pulau-pulau di bagian barat Teluk Jakarta, menghancurkan terumbu karang, dan mencemarkan air di balik dinding laut. Dan juga proyek ini sangat merusak ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Kerusakan juga terjadi pada hutan mangrove dan terumbu karang yang akan menyebabkan bencana ekologis lebih besar. Antara lain ikan di perairan utara Jakarta hilang, mengurangi potensi pariwisata bahari karena laut rusak, abrasi di pesisir Teluk Banten maupun pantai utara Jawa karena tambang pasir untuk pembuatan pulau buatan. Banjir rob Jakarta kian meninggi, lantaran permukaan tanah terus turun akibat penggunaan air tanah yang berlebihan.
ancaman Jakarta tenggelam semakin besar jika banjirop disertai dampak pemanasan global yang menaikkan permukaan air laut. Pembangunan tol laut sangat diperlukan jika kita tidak ingin objek-objek vital di Jakarta tenggelam. Pemerintah memastikan proyek tanggul laut senilai 5,68 triliun akan tetap dilanjutkan. Pembangunan proyek ini nantinya akan menentukan nasib tanggul laut raksasa yang berada di perairan laut Jakarta. Maka pada kesimpulan, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant seawall sangat diperlukan, meskipun merusak tata ruang kota demi kepentingan masyarakat Jakarta. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab menurut pendapat saya sendiri. Jadi menurut saya solusi ini masih kurang tepat ya, karena jika tidak diimbangi dengan pengurangan atau pembatasan pembangunan, air masih bisa masuk melalui celah yang ada di bawah pulau. Jadi kan tujuan tanggul ini untuk mencegah tenggelamnya Pulau Jawa. Tapi perlu diketahui bahwa air juga masih bisa merembas lewat bawah pulau. Yaitu jika pulaunya ditekan terus dengan pembangunan yang semakin menambah berat, terus menekan, sehingga airnya bisa saja masuk melalui celah. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan.